Ya, welcome back to CGM Talks. CGM Talks talks about football. Ya guys, so hari ini sebenarnya videonya mendadak ya. Gua nggak ada rencana bikin video sama sekali untuk hari ini. Benar-benar mendadak banget. Jadi hot news ya, bisa dibilang hot news. Biasanya gua kan pakai baju bola ya. Kali ini gua nggak pakai baju bola ini, jadi benar-benar mendadak. Jadi hot newsnya itu adalah, oke, sebelum gua umumin, gua mau minum kopi dulu guys. Gua lagi di coffee shop ya. Ini salah satu ya, gua lagi seneng banget kerja mobile. Jadi as you know, kerjaan gua itu sekarang remote ya. Jadi gua nggak kerjaan gua remote. Jadi gua biasanya ke coffee shop karena lagi pingin biar bisa lebih produktif guys. Kopinya mantep. Jadi emang gue itu suka banget ke coffee shop nyobain kopi-kopi gitu guys, asik banget. Oke, back to topic ya. Jadi langsung gue ngumumin berita paling hot tadi sore atau 2 jam yang lalu, yaitu Chelsea, sebuah klub Liga Inggris, Chelsea FC, barusan memecat pelatih mereka, Thomas Tuchel. Ya, ini benar-benar gimana ya? Benar-benar mengagetkan guys. Bayangin ya, seorang Thomas Tuchel yang sudah memberikan 3 gelar ya, Champions League, Super Cup, dan World Super Cup. Itu juga disembahin Thomas Tuchel ya, dipersembahkan untuk Thomas Tuchel. Dan gue shock banget sih guys dengerin berita kalau Thomas Tuchel dipecat. Ya as you know lah ya, Chelsea akhir-akhir ini emang lagi naik turun ya. Jadi lagi ups and downs. Jadi di laga mereka ya, jadi kita simak ya, di laga kandang mereka udah meraih 2 kemenangan dan 1 seri kalau nggak salah. Nah, sementara di away mereka ini mereka kalah terus guys. Itu yang really concerning sih about Chelsea. Nah, menurutku ini kayak sebenarnya apakah salah melepas Thomas Tuchel atau memecat Thomas Tuchel? Menurutku itu ada kesalahannya guys. Jadi gini, kenapa gue bisa bilang itu kesalahan? Karena pertama, Thomas Tuchel ini pelatih yang jenius ya, karena dia pada saat itu masuk ke Chelsea menggantikan Frank Lampard, dan tanpa diduga dia berhasil membawa Chelsea masuk ke top 4 dan juara Champions League ya. Pada saat itu Chelsea nggak ada tim yang bertaruh untuk Chelsea juara Liga Champions pada musim itu atau 2 tahun yang lalu. Itu benar-benar gila banget. Nah, sementara tahun lalu itu Thomas Tuchel juga oke banget, karena dia berhasil masuk ke 2 kali final, yaitu FA Cup dan League Cup, dan juga berhasil membawa Chelsea ke 3 besar, top 3 di Liga Inggris. Nah, untuk saat ini kenapa Chelsea masih bisa dibilang naik turun ya? Karena gini, banyak pemain pergi secara gratis. Mulai dari Christensen, Antonio Rudiger, jadi Christensen ke Barcelona, Rudiger ke Real Madrid. Terus jajaran ownernya itu ganti guys. Jadi jajaran ownernya itu ganti setelah kalian tahu Roman Abramovich yang sudah 10 tahun lebih memimpin Chelsea akhirnya dikeluarkan karena perang Rusia itu, diganti oleh ownernya Amerika yaitu Ted Boehly. Nah, ownernya Amerikanya masuk, dia merubah rotasi, jadi kayak merubah manajemennya, struktur manajemennya. Jadi kayak manajemen direksinya kayak Peter Cech, semuanya itu keluar ya guys. Jadi benar-benar baru banget. Nah, sementara Thomas Tuchel ini benar-benar bisa dibilang dia yang handle semua ya, take over, kayak dia minta transfernya siapa dan lain-lain. Jadi benar-benar Chelsea ini benar-benar baru ya di tangannya orang Amerika yang bernama Ted Boehly ini. Nah, menurutku ini terlalu cepet sih guys. Ya gue gak kaget sih, gue shock banget karena ya itu tadi, karena seorang pelatih Thomas Tuchel yang sudah memberikan FIFA World Cup, Club World Cup, UEFA Super Cup, Champions League dalam kurun waktu 2 tahun, dan itu pun berhasil di musim pertama dan musim kedua guys. Itu benar-benar gila sih. Itu udah kayak overachiever ya. Karena gue gak menyangka Chelsea itu bisa juara Liga Champions lagi 2 musim lalu ngalahin Man City. Nah, Thomas Tuchel ini benar-benar kayak shocking karena ya menurutku dia masih dibutuhkan waktu ya, karena gini kan, struktur pelatihnya itu baru semua ya, struktur manajemennya baru. Jadi benar-benar Chelsea kan saat ini kan kayak banyak pemain keluar, sementara mereka juga merekrut gila-gilaan ya. As you know, Chelsea adalah salah satu klub di musim panas ini dengan pembelian transfer terbesar itu di Chelsea ya. Jadi around 200 juta pound sterling mereka habisin untuk siapa saja.
Untuk beberapa pemain yang masuk ya, Cucurella, Fofana, Sterling, Koulibaly, Aubameyang. Dan yang lainnya ini gue nggak tahu ya. Kalau 5 ini udah pasti ya. Jadi 5 ini udah fix masuk, dan mereka itu pasti kalau masuk, mereka itu butuh waktu yang namanya adaptasi dengan sistem. Dan itu kayak butuh proses ya, nggak bisa langsung masuk langsung nyetel. Ibaratnya kayak mesin lah, kayak dia itu harus adaptasi dulu. Nah, sementara pada saat proses adaptasi itu bakal ada ups and downs. Jadi resultnya itu bakal ada ups and downs. Nggak mungkin dia itu langsung nyetel langsung tune in. Emang ada yang tune in, tapi ini tuh terlalu banyak guys. Jadi dari 11 pemain inti itu banyak banget, kan ini 5 yang masuk. Jadi 3-4 ini sering main guys. Jadi butuh waktu. Kecuali dalam 11 pemain ada satu pemain baru, itu kayak nyetelnya cepat. Nah, sementara dari 11 pemain ya, ini 5 guys. 5 ini masuk ke dalam squad itu pasti butuh waktu. Karena ini ibaratnya 5 ini udah hampir setengahnya dari 11 pemain itu tadi. Jadi menurut gue ini shocking banget sih. Jadi kalau menurut gue ini keputusan tergesa-gesa banget oleh Ted Boehly, ownernya Chelsea. Jadi setelah itu ya gue turut berduka sih buat fans Chelsea ya. Karena menurutku kayak dengan kemarin Thomas Tuchel ini bisa memberi dampak buat Chelsea sih. Dan bisa mendapat antara dua dampak ya. Dampaknya negatif sama positif. Kalau positifnya mungkin mereka bisa bounce back. Sementara negatifnya mencari pelatih sejenis Thomas Tuchel ini susah ya. Apalagi menurutku kayak Thomas Tuchel ini cocok banget untuk Chelsea. Ya semua tahu lah ya, Tuchel, Tuchel, itu Chelsea. Kalau orang-orang fans Chelsea bilangnya sih gitu. Ya, gua langsung sebutin ya 5 kandidat pelatihnya pengganti Thomas Tuchel, langsung aja. Gua baca sampai di handphone ya. Yang nomor 5 adalah Joachim Low. Oke, Joachim Low ini menurutku kayak ya sebenarnya bagus sih. Karena dia pelatih Jerman ya, tapi dia itu belum ada pengalaman pelatih klub. Klubnya yang dilatih itu belum klub besar lah ibaratnya. Nah, menurutku kayak Joachim Low ini karena melatih tim nasional dan klub itu beda ya, totally different ya. Karena kalau tim nasional kan per periode ada Piala Dunia, Piala Eropa dan lain-lain. Nah, kalau klub Eropa itu kan setiap tahun harus ada terus dan lebih intens ya, dan pasti beda. Jadi kalau untuk Joachim Low ini aku merasa kayak kurang cocok sih untuk Chelsea. Terus kita masuk ke Pochettino. Jadi kandidat kedua itu Pochettino. Nah, kalau Pochettino ini aku bilang masih cocok untuk Chelsea karena Pochettino pertama dia punya pengalaman di Premier League di Tottenham. Terus dia juga pernah melatih tim bintang yaitu PSG. Nah, Thomas Tuchel kan backgroundnya sama tuh. Dia juga pernah melatih PSG juga. Jadi sama-sama PSG. Cuma bedanya Thomas Tuchel lebih berprestasi daripada Pochettino. Karena pada saat PSG dipegang oleh Thomas Tuchel, PSG berhasil dibawa ke final Champions League walaupun kalah lawan Bayern. Ini ke final loh ya. Dan dia 2 kali juara Liga Prancis. Sementara di tangan Pochettino, PSG cuma dibawa ke semifinal dan selama 2 musim itu cuma dibawa sekali aja. Kalau Thomas Tuchel 2 kali juara Liga Prancis. Jadi kalau untuk overall sih aku lebih milih Tuchel sih daripada Pochettino. Cuma aku bilang Pochettino bisa di sini karena Pochettino juga punya pengalaman di Tottenham. Jadi Tottenham dia berhasil membawa ke final Champions League juga. Dan dia udah punya pengalaman berapa tahun di Tottenham. Jadi untuk Pochettino aku setuju. Jadi kalau Joachim Low aku lihat peluangnya ya, chance untuk kalau pelatih Chelsea itu paling cuma 20%. Kalau Pochettino ini bisa sampai 50%. Oke, kita masuk ke kandidat ketiga. Graham Potter. Ya, Graham Potter ini adalah pelatihnya Brighton Albion yang lagi naik daun ya. Yang lagi bisa dibilang lagi menaik grafiknya. Tapi menurutku untuk Graham Potter ini dia belum ada pengalaman melatih tim besar. Meskipun gua nggak seberapa tahu Graham Potter ya, tapi belum ada pengalaman melatih besar tuh ngaruh. Karena Chelsea itu is a big team. When you have a big team, you have a big players. Big players itu punya ego yang besar. Jadi kamu harus bisa kontrol ego di ruang ganti. Dan itu nggak semua pelatih bisa. Nah, untuk Graham Potter ini aku bilang cuma bisa ngasih 10% ya. Kalau tadi Joachim Low 20-30%, kalau Graham Potter ini 10% aja karena managing a big team sama small team itu beda banget. Oke, kita masuk ke Rafa Benitez. Nomor 2. Jadi nomor 2 ini kandidat kedua terakhir ini Rafa Benitez ya. Jadi ada Rafa Benitez ini menurutku kayak kurang sih.
Ya mungkin Rafa Benitez pernah membawa Liverpool juara Liga Champions, terus pernah juga melatih beberapa tim besar juga di masa lalunya, termasuk Chelsea ya. Jadi Chelsea pernah dibawa Rafa Benitez juara Europa League atau UEFA Cup. Namun Rafa Benitez ini menurutku udah pelatih yang sudah kayak apa ya, bisa dibilang terlalu uzur ya. Uzur itu ya seperti kayak dia itu eranya Rafa Benitez tuh eranya Carlo Ancelotti. Cuma Rafa Benitez ini apa ya, bisa dibilang dia tuh nanti tim besar tuh nggak awet guys. Yang awet cuma Liverpool doang. Sisanya Real Madrid, Inter itu cuma dibawa kayak sebagai cameo. Jadi cameo itu semakin kayak cuma ganti manajer setahun doang terus cabut. Itu Rafa Benitez. Dan menurutku juga di era sekarang Rafa Benitez is too old. Gaya mainnya itu terlalu old school juga. Rafa Benitez itu terlalu old school. Jadi kayak tidak se-fragile, tidak se-agile Thomas Tuchel. Jadi terus kandidat pelatih terakhir kita masuk ke Zidane. Oke. Kalau Zidane ini beda ya. Jadi kita dibandingin 4 tadi, Graham Potter, Joachim Low, Rafa Benitez, dan Pochettino. Kalau kita ngomong Zidane, itu pelatih yang beda. Karena Zidane adalah pelatih yang di sini, Tuchel itu di sini. Kenapa gue bisa bilang di sini? Zidane pernah membawa 3 kali juara Champions League ya, berturut-turut di Real Madrid. Itu bukan suatu yang konsiden sih. 3 kali berturut-turut itu dalam sejarah Liga Champions itu belum pernah ada guys. Kalau Piala Champions tahun 1950-an itu sudah pernah ya. Tapi kalau di sesi Liga Champions itu belum pernah ada. Jadi Zidane itu pelatih yang jenius, salah satu one of the best manager yang gua sampai sekarang itu ngefans banget. Selain Carlo Ancelotti juga. Tapi kendalanya di sini adalah Zidane ini, as you know, Zidane ini bahasa Inggrisnya kurang bagus. Kalau gua tahu ya. Dan dia itu juga saat ini dia itu ngincernya itu posisi pelatih tim nasional Prancis, bukan di klub Chelsea. Karena pada awalnya Zidane ini juga diincar oleh PSG. Tapi Zidane nggak mau karena dia itu emang dari awal emang ngincernya itu posisi di timnas Prancis, bukan di klub. Jadi gini, kalau untuk Zidane, aku kasih peluang kalau Chelsea bisa mendapatkan Zidane, itu menurutku sebuah upgrade dari Thomas Tuchel. Jelas, sebuah upgrade dari Thomas Tuchel. Cuma saat ini bukannya Chelsea yang susah, tapi Zidane-nya nggak mau. Jadi peluang untuk join sih 25% ya. Tapi jika Chelsea berhasil mendapatkan Zidane, itu adalah sebuah upgrade yang sangat-sangat worth it. Karena Zidane itu salah satu pelatih yang disegani oleh pemainnya. Itulah kenapa bisa dibilang Thomas Tuchel ini kaget banget ya bisa keluar dari dipecat dari Chelsea. Ini benar-benar shocking banget. Jujur aku juga as a fans, bukan fans Chelsea sih, tapi kayak gua sedih, gua juga shock ya karena ini keputusan yang sangat-sangat tergesa-gesa oleh pihak manajemen. Kenapa kok berani-berani memecat Thomas Tuchel yang sudah mempersembahkan Champions League, Super Cup, FIFA Club World Cup? Itu gila banget sih. Jadi hari ini videonya itu aja guys. Ini benar-benar mendadak banget. Gue bikin videonya gue di coffee shop sambil kerja ini. Thank you guys for yang nyimak. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. And see you on the next episode guys. Thank you, ciao.